Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa ba'du, fa hadha darsun rabi'un min durus al-waraqat lil Imam al-Haramain. Ini adalah pertemuan keempat dalam daurah kitab Al-Waraqat lil Imam Al-Haramain Abil Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini rahimahullah taala. Di pertemuan yang ketiga kita sudah membahas beberapa perkara yang masih berkaitan dengan definisi al-fiqh ketika musannif menyebutkan al-fiqh adalah ma'rifatul ahkam. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa masalah yang berkaitan dengan ahkam. Ahkam itu terbagi menjadi 7 sebagaimana beliau sebutkan di sini. Yang 5 adalah masuk dalam kategori hukum taklif dan 2 masuk dalam kategori hukum wad'i. Dan beliau di sini menyebutkan satu persatu definisi dari hukum yang 7 ini dengan beberapa guyud, dengan beberapa ikatan ya, min haitsu wasfihi yang tadi kita jelaskan. Kemudian juga di masalah wajib dan di masalah yang haram juga beliau membahas masalah jawaz khulful wa'id. Bolehkah khulful wa'id itu, yang di situ ada khilaf antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kemudian beliau menjelaskan masalah as-sihah wal fasad. Naam, as-sihah ma la as-sihah huwa ma ta'allaqa bihi an-nufudh wa yu'taddu bih, wal batil ma la yata'allaq bihi an-nufudh wa la yu'taddu bih. Kemudian beliau membedakan antara ibadah dan muamalah. Kalau ibadah itu hanya disifatkan dengan i'tidad, sedangkan muamalah disifatkan dengan 2, al-i'tidad dan an-nufudh wa hakadha. Naam. Di sini beliau masih membahas, sebenarnya masih membahas masalah definisi, masalah ta'rif daripada usul fiqih. Kembali ke ta'rif usul fiqih, ikhwan. Usul fiqih adalah ma'rifatul ahkam. Ya, ma'rifatul ahkam. Mengetahui hukum-hukum yang ila akhir. Kalau di ilmu mantiq tadi kita bahas pagi tadi kan. Jadi yang kalimat yang pertama yang disebutkan dalam suatu ta'rif itu namanya apa? Namanya jins, jinsun. Kalimat yang kedua, ketiga dan setelahnya namanya apa? Fasl, jenis dan fasl. Jenis ini adalah induk daripada perkara yang kita definisikan. Nah, jadi al-fiqhu huwa madza? Al-fiqhu huwa ma'rifatul, berarti fikih ini salah satu cabang dari cabang-cabangnya ma'rifah. Ma'rifah ataupun ilmu itu banyak diantaranya fikih. Oke, mungkin semua tahu bagaimana ulama mantiq mereka membuat ta'rif. Cara mereka membuat ta'rif adalah mereka kembali ke atas dahulu. Ini cabang dari induk mana? Kemudian mereka berusaha untuk membedakan cabang ini daripada cabang-cabang yang lain yang berinduk daripada induk yang pertama itu. Seperti ulama mantiq mendefinisikan al-insan, manusia. Apa itu manusia? Apa ta'rifnya manusia? Al-insan huwa hayawanun natiq. Jamil. Apa arti hayawan natiq? Hewan yang natiq. Apa arti natiq? Bukan, ini banyak yang salah di sini. Sering kalian ada katakan artinya natik di sini bukan artinya natik daripada natoko, bukan berbicara. Natik di sini artinya aqala, berakal. Manusia, hewan yang berakal, itulah artinya hayawan natik. Jadi natik itu banyak artinya ya, di antaranya lafadha atau takallama dan di antaranya aqala. Nah. Taib. Jadi insan adalah hewan yang berakal. Nah, antum lihat dua kalimat ini, insan itu sama dengan hayawan yang natik. Kalimat yang pertama namanya jinis dan kalimat yang kedua namanya fasl. Oke, jadi ketika kita pengen mengetahui insan ini siapa itu insan dan bagaimana itu insan, harus antum tahu insan ini adalah cabang dari induk mana.
Kita cari nih sifat insan. Oh, tahu-taunya si insan itu adalah cabang daripada induk hayawan. Dan arti hayawan di sini apa? Bukan hewan ini enggak, kambing enggak. Arti daripada hewan itu apa? Adalah benda yang hidup. Itu arti hayawan. Arti hayawan itu bahasa Arab hayawan, ma'khud diambil daripada kata al-hayah, kehidupan. Nah itu ya ikhwan. Lahiyal hayawan di Al-Qur'an, lahiyal hayawan artinya kehidupan. Nah. Jadi jangan merasa tersinggung kalau seandainya ente dibilang hewan. Memang kita hewan semua. Kenapa? Karena kita ada kehidupan. Wah, gitu. Jadi insan adalah cabang daripada hayawan dan hayawan itu banyak. Benda-benda yang hidup itu banyak. Di antaranya insan, di antaranya kambing, sapi, bagor, wila akhir banyak itu benda-benda hidup. Nah, ketika antum tahu ini insan cabang dari induk mana? Dari hayawan. Letakkanlah kalimat itu untuk menjadi apa? Menjadi jenis dalam ta'rif. Insan sama dengan hayawan. Setelah itu apa? Setelah itu bedakanlah insan ini daripada hewan-hewan yang lain. Cari sifat khususiyah insan yang khusus untuk insan saja yang tidak ada di hewan yang lain. Apa itu? Adalah sifat berakal. Makanya kita taruh insan adalah hayawan natiq. Dengan sifat yang kedua natiq ini berakal ini maka jelaslah definisinya insan. Jadi insan itu adalah satu cabang daripada hayawan. Kemudian yang membedakannya dari jenis-jenis yang lain daripada hayawan adalah dia yang berakal. Maka insan sama dengan hayawanun natiq. Begitu pula fikih. Fikih ini cabang dari mana? Fikih adalah cabang daripada ilmu. Nah, berarti ilmu adalah jenis. Dan ilmu itu banyak. Ada ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis. Lalu bagaimana kita membedakan ilmu fikih ini daripada yang lain? Pakai fasal yang pertama. Al-ilmu bil ahkam. Oh, kurang. Tambah lagi asy-syar'iyyah, al-amaliyah, allati tariquha al-ijtihad ataupun al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Itu semua tugas-tugasnya untuk membedakan jenis ini daripada jenis-jenis yang lain. Nawa' ini membedakan nawa' ini daripada nawa' yang lain yang semua berinduk kepada satu jenis al-ilm wa hakadha. Jadi fikih adalah cabang daripada ilmu. Kalau antum tahu ini berarti fikih itu adalah cabang, ilmu adalah induk. Betul. Lalu mana yang lebih besar cangkupannya? Si fikih kah atau si ilmu kah? Yang mana yang lebih umum? Ilmu jelas. Yang mana yang lebih khusus? Fikih. Karena jelas ini tiap-tiap cabang itu lebih khusus daripada si induknya. Insan sama hayawan. Hayawan daerah lingkaran yang sangatlah besar. Insan adalah lingkaran di dalam lingkaran hayawan itu, cabangnya. Tiap-tiap induk lebih besar ruang cangkupnya daripada si cabang. Wah, kata. Iya kan? Maka si fikih ini ruang cangkupnya kecil dan si ilmu itu ruang cangkupnya besar. Dan tiap-tiap fikih itu masuk dalam kategori ilmu. Betul. Tapi bukanlah tiap-tiap ilmu masuk dalam kategori fikih. Adalah ilmu lain. Ini halnya seperti apa ya? Ini halnya seperti manusia dan hayawan. Tafadhol. Apakah setiap manusia itu hayawan? Ada enggak? Manusia, tapi bukan hayawan. Jangan lupa, tadi apa arti hayawan? Benda yang hidup. Ada enggak manusia, tapi dia bukan hayawan? Enggak ada. Semua manusia pasti hayawan. Ya enggak? Lalu apakah setiap hayawan itu manusia? Tidak. Ada lagi hayawan, benda hidup, tapi dia bukan manusia. Kambing, bagor, dinosaurus. Hayawan bukan? Hayawan. Iya kan? Karena lingkaran si induk ini besar dan lingkaran si cabang kecil. Tiap-tiap yang ada di cabang itu sama dengan ada di induk dan tidak sebaliknya. Bukan sesuatu yang ada di induk pasti ada di cabang, karena banyak lagi cabang-cabang yang lain. Ya enggak? Begitulah perkara ikatan antara fikih dan ilmu. Beliau membahas di sini wal fiqhu bil ma'na syar'i akhassu minal ilmi li sidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi fa kullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. Nah, itu artinya jelas sekarang. Wal fiqhu, dan fikih itu bil makna syar'i, dengan makna syariatnya, karena sini kita membahas fikih dengan makna syariatnya. Kita sudah bahas pagi tadi, fikih itu kalau makna lughatannya apa? Al-fahm.
Faham, ini bukan bahasan kita. Dan lain kaitannya dengan ilmu, tapi fikih dengan definisi syar'annya, ini yang kita bahas. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Kaitan fikih dengan ilmu apa? Fikih dengan makna syar'inya, dengan makna syar'annya itu akhas. Apa arti akhas? Lebih khusus. Minal ilmi, daripada ilmu. Jadi al-ilmu itu am dan fikih itu khas. Wah, kata. Kok bisa gitu? Li sidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi, karena ilmu itu dibenarkan untuk masuk ke nahwu dan lain sebagainya. Banyak ilmu, ilmu nahwu, ilmu hadis, ilmu tafsir. Itu ilmu semua. Ya kan? Dan fikih salah satu daripada ilmu itu. Nah, fakullu fikhin ilmun, maka tiap-tiap fikih adalah ilmu. Karena fikih cabang dari ilmu. Walaysa kullu ilmin fikhan, dan bukanlah tiap-tiap ilmu itu adalah fikih. Karena ada juga ilmu selain fikih. Wah, kata ya ikhwan. Ini artinya ibarah ini. Jelas enggak ibarahnya? Ini kalau dalam bahasa mantik ada namanya ini. Ini ikatan antara kedua belah pihak, yang mana salah satunya umum dan salah satunya khusus, dan tiap-tiap yang khusus adalah yang umum dan bukanlah tiap-tiap umum itu khusus. Definisi seperti ini dalam ilmu mantik namanya apa? Namanya umum wa khusus mutlak. Nah, bahasannya agak ruwet, tapi indah bahasan ini. Enggak ruwet sih, mudah sebenarnya. Syuf, antum perhatikan. Bila mana antum mau membedakan antara dua perkara, ini ajib ini. Bila mana antum mau membedakan antara dua perkara, antum bingung. Apakah si A ini si B ataupun lain? Ataupun ada hubungan di antara keduanya. Antum bisa menggunakan cara ulama mantik ketika mereka membedakan dua perkara. Katanya tiap-tiap nisbah namanya, tiap-tiap nisbat antara dua perkara itu tidak akan keluar dari 4. Likulli dil wajhaini ihda dzin nisab wa hiya tasawi wa tabayunun tajib. Aw li umumin wa khususin mutlaqi aw sahibul wajhi ala tahaqquqi. Oke, 4 itu apa ya ikhwan? Bismillah. Baik, Al-Fakir gambarkan di sini dengan jadwal. Ya. 4 nisbah. 4 nisab baina syai'ain. Yang pertama, kadang-kadang itu menjadi at-tasawi. Sama. A sama dengan B. Tamam? Kalau kita buat lingkaran, inilah lingkaran si A. Tamam? Dan ini pula lingkaran si B. Tidak ada yang lebih di situ. Sama persis lingkarannya. Setiap A adalah B dan setiap B adalah A. Seperti apa? Seperti alaqah, ikatan antara insan dan bashar. Apa arti bashar? Manusia. Apa arti insan? Manusia. Tiap-tiap yang namanya insan itu pasti bashar. Dan tiap-tiap yang namanya bashar itu pasti insan. Bisakah Anda mendapatkan ini insan tapi bukan bashar? Atau ini bashar tapi bukan insan? Enggak. Nah, berarti dua kalimat ini ikatan antara keduanya namanya tasawi. Yang kedua namanya tabayun. At-tabayun. Tabayun bukan yang di faraid ya, lain ini. At-tabayun. Artinya apa tabayun? Lain. At-tasawi artinya sama dan tabayun artinya lain. Ini apa contohnya? Contoh gini. A bukanlah si B. Jelas, tidak ada hubungan antara keduanya. A bukanlah si B. Kalau seandainya lingkaran A itu begini, maka lingkaran B adalah di luarnya. Tidak ada hubungan sama sekali antara A dan B. A bukanlah B dan B bukanlah A.
tiap-tiap perkara yang masuk kategori A, maka dia bukanlah B. Dan tiap-tiap perkara yang masuk dalam kategori B, maka dia bukanlah A. Seperti insan dan kitab. Ini kitab, ini insan. Apakah insan itu kitab? Bukan. Dan apakah kitab itu insan? Ada nggak sebagian insan masuk dalam kategori kitab? Ada nggak sebagian kitab masuk dalam kategori insan? Enggak, berarti lain ini. Berarti ikatan antara kedua belah pihak adalah namanya tabayun. Berarti ini bukan ini. Baik, ini tabayun. Yang ketiga, ada yang namanya umum wa khusus. Ya. Umum wa khusus mutlak namanya. Umum wa khusus mutlak. Umum dan khusus yang mutlak. Ini bagaimana ya ikhwan? Nah, ini pembahasan kita sebenarnya sekarang di sini. Kita temukan A sama B. Ini bukannya sama 100%. Dan bukannya beda 100%, enggak. Ada persamaan antara keduanya. Tapi bagaimana? Nah, begini ceritanya. Yang satu lingkarannya besar. Contohnya ini si A nih, ini lingkarannya si A. Lingkaran B di mana di dalamnya si A, tapi bukan yang sama. B adalah lingkaran kecil yang ada di dalam lingkaran si A. Ini yang perempuan lihat ya, jelas ini. Oke. Lingkaran B adalah lingkaran kecil yang ada di dalam lingkaran A yang besar. Si A ini adalah umum dan si B adalah khusus. Setiap perkara yang masuk dalam lingkaran B itu pasti juga masuk dalam lingkaran A. Betul nggak? Betul. Tapi apakah setiap perkara yang masuk dalam lingkaran A itu pasti masuk dalam lingkaran B? Tidak. Ada sebagian perkara masuk dalam lingkaran A, tapi nggak masuk dalam lingkaran B. Di mana dia? Di sini contohnya. Di sini masuk dalam A, tapi nggak masuk dalam B. Dan tiap-tiap perkara yang di dalam B itu pasti masuk di dalam A, karena B itu di dalam A. Jelas nggak? Contoh bagaimana? Ini contohnya. Seperti insan dan hayawan. Apakah insan sama dengan hayawan? Setiap insan hayawan, setiap hayawan insan, sama kayak ini insan bashar. Tidak. Apakah insan bukan hayawan? Gak ada insan itu hayawan dan gak ada hayawan itu insan. Seperti insan sama kitab. Enggak, ada hubungan antara keduanya. Kita dapatkan insan itu adalah jenis daripada jenis-jenis hewan yang besar, yang banyak. Dan hewan itu banyak sekali. Macam-macamnya. Di antaranya adalah insan. Nah, berarti saya mau tanya, daerah yang A ini yang besar, siapa itu? Hayawan. Ya betul. Yang besar nah hayawan. Dan daerah yang kecil di dalam daerah yang besar namanya apa? Insan. Nah, tiap-tiap insan maka dia adalah hayawan. Berarti orang di sini orang nih. Nah, kalau hewan, ambil contoh di sini. Nah, di sini hayawan. Kambing itu. Ada kambing di sini, kambing dinosaurus di sini semua. Tapi kalau insan di sini tempatnya, ya kan? Tiap-tiap B sama dengan A, dan bukanlah tiap-tiap A sama dengan B, karena sebagian A itu bukan B, tapi tiap-tiap B pasti A. Namanya apa ini? Umum wa khusus mutlak. Yang keempat, ada yang namanya umum wa khusus min wajh. Umum wa khusus min wajhin.
umum wa khusus min wajh. Oke. Umum wa khusus min wajh. Ini lebih rumit lagi. Tapi nikmat ini. Umum wa khusus min wajh bukanlah seperti tasawi sama, bukan. Dan bukanlah tabayun berbeda, bukan. Dan bukanlah seperti yang nomor 3, sebagian khusus, sebagian umum, tidak. Ini emang ada hubungan antara kedua ini. Tapi hubungan itu kadang-kadang menyatu dan kadang-kadang memisah. Saya mau tanya. Contohnya seperti insan sama abyad. Tapi abyad warna putih. Tahu warna putih kan? Oke. Adakah insan yang berwarna putih? Ada. Oh, berarti kadang nyatu ini. Kadang-kadang menyatu, kadang-kadang. Adakah insan yang tidak berwarna putih? Ada. Adakah perkara yang berwarna putih tapi bukan insan? Juga ada. Kadang-kadang mereka menyatu bareng-bareng. Kadang-kadang mereka berpisah bareng-barang. Apakah setiap A itu B? Apakah setiap insan itu putih? Enggak. Apakah setiap putih itu insan? Enggak. Bukan kayak nomor 3. Kalau nomor 3 ada setiapnya. Ada keumumannya. Enggak ada. Ini enggak. Enggak ada umum, enggak ada khusus. Kedua-duanya umum dan khusus. Iya kan? Gimana cara gambarnya? Caranya begini, ikhwan. Ada lingkaran di sini. Lingkaran satunya di mana? Dalamnya? Enggak. Di luarnya juga enggak. Lalu bagaimana? Yang artinya begini. Nih. Syuf. Kelihatan enggak yang perempuan? Yang kecil ini. 2 lingkaran. Kadang-kadang keduanya menyatu di sini. Berarti yang berada di sini itu masuk dalam lingkaran A dan masuk dalam lingkaran B. Kadang-kadang ada yang di sini. Cuma di lingkaran A tok. B enggak masuk. Kadang-kadang di sini. Masuk di lingkaran B tok. Di A enggak masuk. Seperti insan dan abyad. Ini si insan dan ini si abyad. Mereka bertemu di mana? Di manusia yang putih. Nih, di sini tempatnya. Dan mereka berpisah. Yang pertama ada manusia tapi enggak putih. Dan ada juga putih tapi bukan manusia, seperti tembok atau sabur ataupun ini apa namanya pantulis, putih tapi bukan manusia. Namanya apa ini? Umum wa khusus min wajh. Enggak bisa kita bilang semua. Kalau yang nomor 3 gampang. Semua A sama dengan B atau sebaliknya. Tapi sebagian B bukan A gitu atau sebaliknya. Tapi ini enggak. Sebagian A adalah B dan sebagian B adalah A. Dan bukan semua A adalah B dan bukan B semua adalah A, sebagian-sebagian sahaja. Nah, jelas ya? Insan dan abyad. Baik. Dari 4 perkara ini ya ikhwan, pembahasan kita di mana? Kata musannif, al-fiqhu akhassu minal ilm. Fikih itu lebih khusus daripada ilmu karena ilmu itu mencakup nahwu dan lainnya. Fakullu ilmin fiqhan, fakullu fiqhin ilmun. Tiap-tiap fikih adalah ilmu. Walaysa kullu ilmin fiqhan, dan bukanlah tiap-tiap ilmu adalah fikih. Ini kaidah yang dibilang maksudnya, ini masuk yang nomor mana? Yang nomor berapa? Nomor 3. Namanya apa? Umum wa khusus mutlak. Betul. Yang umum siapa? Ilmu. Dan khusus siapa? Fikih. Wahakadha. Jelas ya? Naam, jamil. Likulli dzil wajhaini likulli syai'in ihdadzin nisab hakadha wa hiya tasawi aw tabayunun tajib aw li umumin wa khususin mutlaqi wa sahibal wajhi 'ala at-tahaqquqi. Ini 4 perkara yang makanya kalau antum mau membedakan antara 2 perkara, antum bingung, ini sama atau apa lain? Coba bedain dengan cara ini. Jelas bahkan. Bisa enggak ketemu? Ada enggak ini tanpa ini? Ada enggak ini tanpa ini? Bakal tahu jelas perbedaan antara 2 perkara itu. Anda mau tanya? Tahu singkong ya? Tahu keripik? Singkong sama keripik. Yang mana itu?
Apakah semua singkong tiga ya? Tiga. Ada yang mau tanya. Tiga apa empat atau satu dua? Ada yang tiga, ada yang empat. Saya yang bilang empat. Empat. Yang bilang tiga siapa? Yang lain satu. Antara singkong sama keripik. Oh iya. Kan kita di Sunda kan, di singkong itu banyak di Sunda. Iya, keripik. Oke, kita coba. Singkong sama dengan keripik, keripik sama dengan singkong. Betul nggak? Enggak. Kalau kita bilang, oh ini tasawi bareng, betul semua. Enggak kok. Kadang-kadang kita dapatkan singkong tapi nggak jadi keripik. Singkong. Atau sebaliknya. Oh berarti bukan tasawi. Oh tabayun, lain ini. Nggak mungkin singkong jadi keripik dan nggak mungkin keripik jadi singkong. Bisa nggak kayak gitu? Ada nggak gitu? Enggak. Kadang-kadang ada keripik singkong. Berarti bukan tabayun. Coba nomor 3. Apakah, coba kalau kita lihat mungkin singkong ini lebih umum. Apakah semua keripik itu singkong? Tidak. Oke, coba yang satunya. Singkong umum, apakah semua singkong itu keripik? Tidak. Berarti tidak ada keumuman untuk salah satunya. Berarti bukan nomor 3 ini berarti. Iya, berarti nomor berapa? Nomor 4. Coba kita tes. Ada enggak singkong dan keripik? Ada. Keripik singkong. Ada. Ada keripik tapi bukan singkong. Keripik apa itu? Keripik pisang. Iya, betul. Keripik pisang. Keripik apa lagi? Ubi. Iya. Ada enggak singkong tapi bukan keripik? Ada. Diapain tuh singkong? Petis. Apaan? Jadi, nah kayak gitu. Jadi kadang-kadang menyatu ya, kadang-kadang setiap keduanya berpisah. Berarti nomor 4 ini. Umum wa khusus min wajah namanya. Umum khusus min wajah. Kalau di mantik itu dibahas lebih dalam dari ini ya ikhwan. Mereka bahas nagyud namanya, balikannya. Top itu. Kalau kita bahas balikannya langsung puyeng kita. Tasawi kalau kita balik jadi apa? Tabayun kalau kita balik jadi apa? Oh itu jadi lebih indah lagi. Tapi memang subhanallah itu bisa melatih kita punya akal lebih bisa bekerja gitu, lebih bisa memanfaatkan. Antum nih manusia itu punya akal yang luar biasa sebenarnya, tapi dia tidak menggunakannya. Dia bilang ada penelitian, dia bilang sepinter-pinternya manusia ia hanya menggunakan 5% dari manfaat akalnya. 95% masih nganggur. Itu sebentar. Kalau seandainya orang yang berijtihad, betul-betul ijtihad, bisa. Manusia ini bukan makhluk yang biasa. Enggak ada orang yang bebel. Sebenarnya enggak ada orang yang bebel. Semua orang pinter. Hanyalah ada orang yang rajin dan tidak rajin. Itu sebenarnya. Kuncinya di situ. Kalau dia rajin pasti bisa. Walaupun tadinya dia susah, tapi tetap dengan ijtihadnya dia pasti bisa. Orang sejenius jeniusnya tapi dia kalau malas, itu jadi tumpul. Dia punya ketajaman akal. Baik, wahakadha ya ikhwan. Baik, kita kembali ke pembahasan kita. Qal musannif mana ini? Wal fiqhu akhassu minal ilm. Nah, di sini beliau akan menyebutkan definisi daripada ilmu. Apa itu ilmu? Qal musannif, syuf, sebenarnya kalau kita membahas masalah ilm, pertanyaan, kenapa kita bahas masalah ilm di sini? Definisi ilmu. Lah, ceritanya kenapa? Karena ilmu ini tersebut di definisi fikih tadi. Wal ilmu bil ahkam syar'iyyah, ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Dan antara ilmu dan ma'rifat memang ada perbedaan antara keduanya, tapi di sini tidak ada perbedaan karena yang dimaksud dengan ilmu adalah ma'rifat, juga sebaliknya. Sebenarnya perbedaan antara ilmu dan ma'rifah kalau dalam fi'ilnya alima dan arafa, alima dan arafa, itu perbedaan yang sangat
sangat degik, sangat halus. Kalau kita artikan sama artinya mengetahui, ya kan? Ilm dan ma'rifah. Tapi kita lihat, adakah sifat Allah namanya alim? Ada. Allah mensifatkan dirinya dengan ilmu. Ada enggak sifat Allah namanya ma'rifah? Arif. Enggak ada. Alim ada, tapi arif enggak ada. Enggak ada sifat Allah namanya arif. Itu sifatnya manusia namanya arif. Tapi sifat Allah enggak ada namanya arif. Loh kenapa? Nah itu dia. Di antara perbedaan antara ilm dan ma'rifah, dia bilang kalau ilm ini bisa mencakup ilm yang qadim dan ilm yang hadis. Tapi kalau ma'rifat itu khusus untuk yang hadis sahaja. Artinya apa? Tiap-tiap pengetahuan yang dihasilkan dengan pekerjaan. Artinya dahulu tidak ada, kemudian ada. Itu namanya ma'rifat. Atau bisa juga dinamakan ilm. Tapi kalau seandainya pengetahuan itu adanya sudah lama, ya, dan tidak terhasilkan oleh kasb, itu khusus dinamakan ilm. Kayak ilmu Allah Ta'ala qadim. Makanya kita bilang ilmu Allah, bukannya ma'rifat. Ma'rifat itu khusus untuk perkara yang hadis, mereka mengetahui, arafa wa hakaya, di antaranya. Ala kulli hal, baik pun ilmu atau ma'rifah, bighadd an-nazar 'anil farq bainahuma, kita akan sebutkan di sini ta'rif, definisi daripada ilmu. Ta'rif ilmu ini ya ikhwan, sebenarnya beda pendapat antara ulama. Ya. Apakah ilmu itu bisa kita ta'rifkan atau tidak? Bisa nggak kita buat ta'rif untuk ilmu? Apa itu ilmu? Ilmu adalah begini. Kita buat definisi untuk ilmu. Ilmu. Ada yang bilang bisa. Ada yang bilang enggak bisa. Kenapa? Karena dengan ilmulah kita membuat definisi. Lalu bagaimana engkau membuat definisi untuk dirinya sendiri? Nah, dia bilang kayak gitu. Al-Imam, mereka orang-orang yang berpendapat tidak bisa kita mentakrifkan ilmu, itu beda pendapat lagi. Apa alasannya? Ada yang beralasan karena itu susah. Karena itu susah. Ada yang beralasan enggak, karena itu sangatlah jelas, maka tidak perlu untuk didefinisikan. Sebenarnya Imam Al-Haramain di antara yang berpendapat ilmu itu tidak bisa ditakrifkan. Imam Al-Haramain. Seperti Imam Ar-Razi juga. Bedanya Imam Al-Haramain berpendapat ilmu itu tidak bisa ditakrifkan karena susah katanya. Imam Razi dibilang ilmu itu tidak bisa ditakrifkan karena sangatlah jelas. Sebenarnya sebegitu. Tapi beliau sendiri dalam kitabnya Al-Waraqat ini beliau menyebutkan ta'rif daripada ilmu. Walaupun beliau sendiri berpendapat dalam kitabnya yang lain bahwasanya ilmu itu tidak bisa ditakrifkan karena susah. Katanya gitu. Tapi ala kulli hal, tapi kebanyakan ulama mereka mentakrifkan masalah ilmu ini. Ini pembahasan masalah definisi ilmu dibahas dalam ilmu usul dan juga dibahas dalam ilmu tauhid dan lebih perinci lagi dalam ilmu mantik dan falsafah, ya kan? Itu pembahasan yang lebih tajam untuk definisi ilmu. Yang ala kulli hal kita akan sebutkan di sini sebagaimana dzakar musannif. Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ay idraku ma min sya'nihi an yu'lam ala ma huwa bihi fil waqi' ka idrakil insani bi annahu hayawanun natiq. Baik, itu adalah ilmu. Apa artinya al-ilmu? Ilmu itu adalah ma'rifatul ma'lum, mengetahui perkara yang diketahui. Kayak gini, muter jadinya. Ini sebenarnya kalau kita ambil dengan ilmu mantik ini yang muskilah, ini dor hada. Dor hada enggak bisa. Sebenarnya kalau tarif ada yang kayak gininya muter enggak sah sebenarnya tarifnya. Tapi labaslah, kita bukan menyebutkan sebagai had, hanya sebagai rasm tasawur gitu. Ilmu adalah mengetahui perkara yang mana perkara itu dengan ilmu diketahui perkara itu dengan syarat perkara itu idrak ma min sya'nihi an yu'lam. Maksudnya berkata di sini artinya ilmu itu adalah idrak, menangkap. Ketika engkau menangkap perkara, tapi perkara itu min sya'nihi, dari sifatnya perkara itu an yu'lam, bisa diketahui. Bila mana perkara yang divonis perkara ini bisa diketahui dan anta menangkap perkara itu dalam benak anda, dan tahu-tahu penangkapan anda itu tepat ala ma huwa bihi fil waqi', sesuai apa yang berada dengannya fil waqi', dalam kenyataan. Itu artinya ala atas ma huwa bihi.
Kalau diartikan secara lafadznya susah ini, alama, atas, ma, apa, huwa, dia, bihi dengannya. Artinya apa? Sesuai itu artinya. Menangkap perkara itu sesuai dengan kebenarannya fil waqi' dalam kenyataan. Ketika anta menangkap perkara itu dan tangkapan itu sesuai dengan kenyataannya dan juga perkara itu disifatkan sebagai perkara yang bisa diketahui, ketika itulah anda mendapatkan yang namanya ilmu. Saya ulang lagi. Sallallahu Nabi. Allahumma shalli. Ada 2 syarat di sini yang tercantum di ta'arif ini, ada 2 syarat. Syarat pertama, haruslah perkara yang anta tangkap itu, perkara ini disifatkan bahwasanya bisa untuk diketahui. Tamam. Ketika anta tangkap, anda ketahui, baru namanya ilmu. Lain halnya kalau seandainya perkara ini memang disifatkan nggak bisa diketahui. Ketika anta tidak menangkapnya, apakah anta dinamakan jahil karena anta tidak tahu? Tidak ya ikhwan. Kapan seorang dinamakan jahil? Ketika ada perkara yang bisa diketahui tapi dia tidak mengetahuinya. Nah, baru namanya jahil ini. Tapi kalau emang perkara itu memang tidak mungkin untuk diketahui, ketika kita nggak mengetahuinya, apakah kita disifatkan dengan jahil? Enggak. Ya, contoh, di belakang sini ada apaan? Aneh nggak tahu nih, ini jidar ya, ada di tembok nih. Belakang sini ada apa? Anas pribadi, Anas nggak tahu. Perkara ini, benda yang ada di belakang tembok ini bisa nggak diketahui? Sangat bisa, gampang. Anda keluar dan lihat, oh ada apaan tuh di sini? Nggak tahu. Ada kamar, ada WC. Oh WC, ya. Tamam. Jadi keberadaan WC di belakang tembok ini perkara yang sangat mungkin untuk diketahui, ya kan? Ketika kita ketahui itu namanya ilmu, dan ketika kita tidak mengetahuinya itu namanya jahal. Tapi kalau seandainya kita membahas masalah bagaimana zatnya Allah, tahukah anda bagaimana zatnya Allah? Anda enggak tahu, berarti jahil ente. Enggak. Kenapa? Karena zatullah itu tidak mungkin untuk diketahui. Maka ketika anda tidak mengetahui perkara itu, maka anda bukanlah disifatkan dengan jahil. Karena itu perkara memang tidak mungkin untuk diketahui. Makanya bukan jahil namanya. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, wal jahlu wal ajzu an darakil idraki idraku. Ketika seorang mengakui bahwasanya dia tidak bisa untuk mengetahui hakikat daripada zat Allah, maka ketika itu dia sudah mengetahui sebenarnya. Tamam. Karena zatnya Allah bukanlah sesuatu yang bisa diketahui. Jelas ya? Jadi sasaran ilmu itu ya harus disyaratkan perkara yang bisa diketahui. Bila mana Anda menangkapnya dan tangkapan itu sesuai dengan kenyataannya, maka tangkapan itu dinamakan ilmu. Tapi kalau seandainya perkara itu memang tidak bisa untuk diketahui dan Anda tidak menangkapnya, maka apakah Anda disifatkan dengan jahil? Tidak, karena ini memang bukan perkara untuk diketahui. Al-ilm wal jahal, ilmu dan jahal itu hanya berkaitan dengan perkara min sya'nihi an yu'lam, yang bisa diketahui. Baru kalau ditangkap ilmu, kalau nggak nangkap namanya jahal. Tapi kalau perkara yang emang nggak bisa diketahui, emang nggak bisa ditangkap, emang nggak bisa masuk dalam kategori ilmu. Nah, makanya kalau seandainya tidak ditangkap, bukan namanya jahal namanya. Ini arti daripada kategori, daripada ibarahnya min sya'nihi an yu'lam. Min sya'nihi an idrak, menangkap perkara yang divonis, yang disifatkan bisa untuk diketahui. Itu artinya min sya'nihi an yu'lam. Perkara ini bisa untuk diketahui dan anta mengetahuinya sesuai dengan keadaannya di alam kenyataan, maka itu namanya ilmu ala ma huwa bihi fil waqi'. Di belakang ini aneh tahu apa? Ada WC. Oh gitu. Perkara yang bisa diketahui dengan sangat mudah. Lalu kemudian kita keluar dan kita lihat, oh betul, tahu-tahu penangkapan ini sesuai dengan alam kenyataan. Pas kita lihat, oh betul WC. Ini namanya ilmu sekarang. Ini namanya ilmu.
Tapi kalau seandainya penangkapan itu bertentangan dengan alam kenyataan, belakang ini ada mobil. Ini belakang jidar ini, belakang tembok ini ada mobil contohnya. Dan ana mengaku itu ilmu. Ana tahu. Tahu-tahu pas kita lihat nggak ada mobil. Nah, ketika tangkapan itu bertentangan dengan alam kenyataan, ini baru namanya apa? Namanya jahal. Nah, perkara yang bisa diketahui ketika seorang menangkapnya, tapi tangkapannya itu, tanggapannya itu bertentangan dengan kenyataannya, itu baru namanya jahal. Jahil. Nah itu ya ikhwan. Nah, makanya beliau berkata di sini, ala ma huwa bihi fil waqi', sesuai dengan apa keberadaannya perkara itu fil waqi', dalam alam kenyataan. Seperti kaidrakil insan bi annahu hayawanun natiq, seperti manusia mengetahui bahwasanya manusia itu adalah hayawan yang natiq, yang berakal. Ketika mereka mengetahui manusia adalah hayawan yang berakal, lalu pengetahuan itu pas dengan kenyataannya, memang manusia adalah hewan yang berakal, ketika itu namanya ilmu. Antonimnya apa? Jahal. Wal jahlu tasawwuru syai' ay idrakuhu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Adapun jahal adalah tasawwur, gambaran. Makanya bukan ma'rifat, bukan mengetahui, gambaran. Jahal adalah menggambarkan sesuatu, tamam, ai idrakuhu, menangkapnya gitu, menangkapnya atau menanggapinya, tapi tanggapannya itu ala khilaf, atas perbedaan. Ma huwa bihi, kenyataannya, fil waqi', dalam alam nyata. Dia tanggap begini, tahu-tahu tanggapannya itu berbeda dengan alam kenyataan. Nah ini baru namanya jahil. Kita kira dalam ini ada mobil, ada mobil contoh di belakang apa, di belakang tembok ini, pas kita lihat enggak ada. Nah ini berarti tadi jahal namanya. Tamam. Khilaf, apa khilaf artinya? Berbeda dengan kenyataannya. Contoh, kaidrakil falasifati annal alama wa huwa ma siwallahi ta'ala gadimun. Seperti contohnya jahal adalah seperti tanggapannya ulama falasifah, sebenarnya bukan ulama falasifah, ini golongan daripada filosof yang bukan muslim ini. Mereka berpendapat bahwasanya annal alam, bahwasanya alam semesta ini, apa itu alam itu? Wahwa ma siwallahi ta'ala, itu artinya alam ya. Apa arti alam? Setiap perkara selain Allah, itu artinya alam. Kullu ma siwallah, setiap perkara siwa, selain Allah Ta'ala. Mereka berpendapat bahwasanya annal alama wa huwa ma siwallahi ta'ala gadimun. Syuf, gadimun ini adalah khabar daripada anna. Annal alama, al-alama itu isim anna, gadimun itu khabarnya. Annal alama gadimun. Dan beliau sebutkan apa arti alam, wa huwa ma siwallahi ta'ala. Ini kalau di ilmu targimnya ada apa itu namanya? Ada kayak baris gitu ya. Bukan tanda apa namanya kalau bahasa, enggak tahu bahasa Indonesia apa. Bukan dalam kurung. Annal alama, ada garis, oh masya Allah, tutup garis, gadimun gitu. Jadi antara garis ini hanyalah pengertian kalimat yang sebelumnya. Kemudian yang setelah garis itu bersambung dengan kalimat yang pertama. Annal alama gadimun. Apa itu alam? Wa huwa kullu ma siwallahi ta'ala. Tamam. Jadi gadimun ini sifatnya si alam, bukannya sifatnya Allah yang di sini. Jelas? Ya, annal alama gadimun. Mereka filosof, beberapa filosof yang bukan muslim, mereka berpendapat bahwasanya jagat raya itu, alam semesta itu adalah gadim. Tiada penciptanya. Begitu terus. Dari kapan? Dari awal. Enggak ada awalnya alam semesta. Nah, ini tanggapan mereka yang bertentangan dengan kenyataan. Kenapa? Karena kenyataannya alam semesta itu ada awalnya. Ada titik mulainya. Iya. Nah, itu kenyataannya. Ketika mereka berpendapat bahwasanya alam itu adalah gadim, tiada awalnya, ini adalah suatu kebodohan. Suatu apa? Suatu jahal. Karena mereka tasawwaru menganggap suatu perkara yang mana perkara itu bertentangan dengan kenyataan. Khilaf ma huwa bihi fil waqi'. Maka itu namanya jahal. Baik. Di sini beliau akan membahas sedikit daripada
daripada apa namanya beda jahal tadi. Taib. Antum lihat ya, dengan dua definisi ini, definisinya ilm dan definisi jahal. Ilmu adalah ma'rifatu syai' ala ma huwa bihi fil waqi'. Mengetahui perkara ya sesuai dengan kenyataannya, itu ilmu. Dan jahal adalah kebodohan adalah idraku syai', menanggapi sesuatu tapi tanggapan itu bertentangan dengan kenyataannya. Itu namanya jahal. Muskilahnya ya ikhwan, di sini al-jahal ini musannif sahibul matan mensyaratkan yang namanya jahal itu harus ada tanggapan. Harus ada idrak, ada tanggapan. Dan harus tanggapan itu bertentangan dengan kenyataan. Itu namanya jahal. Oke. Kayak tadi contohnya, di belakang tembok ini ada WC, itu ilm sesuai dengan kenyataan. Belakang tembok ini ada mobil, itu jahal, bertentangan dengan kenyataan. Tapi kalau ditanya, ada apa belakang tembok ini? Ana bilang, nggak tahu. Soal. Kalimat ana nggak tahu, artinya saya tidak ada tanggapan. Itu berarti apa? Ilimkah, jahalkah? Nah. Pasti bukan ilmu, pasti. Karena ilmu harus ada tanggapan. Yang mana sesuai dengan kenyataan. Apakah ini namanya jahal? Ketika ana bilang nggak tahu. Kalau kita lihat matan, bukan. Karena jahal itu harus ada apa? Tanggapan. Namun tanggapan itu bertentangan dengan kenyataan. Nah, ente ini nggak punya tanggapan. Bukan jahal namanya, bukan namanya jahil ente. Gitu. Tapi sebenarnya ikhwan, ini juga namanya jahal. Ini juga namanya jahal. Nah, ini namanya jahlun basit. Jahal yang ringan. Ketika orang tidak menanggapi sesuatu, dia tidak punya tanggapan. Ditanya, dia nggak tahu. Apa belakang tembok ini? Oh, Allah nggak tahu, nggak tahu. Nah, itu namanya jahlun basit, jahal yang ringan. Adapun yang definisi musannif untuk jahal ini, tanggapan yang bertentangan dengan kenyataan, itu namanya apa? Namanya jahlun murakkab, kebodohan yang double. Kebodohan yang double. Kelas berat, bukan ringan lagi. Namanya jahul murakkab. Beliau di sini berkata, wa ba'dhum wasafa hadzal jahla bil murakkabi wa ja'ala al basita adam al ilmi bi syai'i ka'adami ilmina bima tahta al aradin wa bima fi butunil bihar wa ala ma dzakarahu al musannifu la yusamma hadza jahl. Tamam. Beliau berkata, wa ba'dhum, dan sebagian ulama wasafa hadzal jahla, mensifatkan jahal ini yang didefinisikan musannif sebagai idraku syai' ala khilaf ma huwa bihi fil waqi', tanggapan yang bertentangan dengan kenyataan, itu namanya al-murakkab bil murakkab, mensifatkan jahal ini dengan sifat murakkab. Nah, ini namanya jahal murakkab ya musannif. Ini definisi musannif, ini bukan cuma buat jahal toh, khusus buat jahal murakkab. Nah, wa ja'ala al-basit, dan mereka sebagian ulama itu menjadikan al-basit, apa al-basit? Jahal basit. Bagian kedua daripada jahal namanya jahal basit. Ini basit ini artinya apa? Artinya ringan. Jahal basit. Apa itu jahal basit? Artinya adamul ilmi bi syai', tidak mempunyai ilmu terhadap sesuatu, tiada tanggapan. Tidak ada Nah, ini namanya jahal basit. Jahal basit. Seperti apa? Ka'adami ilmina bima tahtal aradin. Seperti kita tidak tahu katanya. Seperti ketiadaan ilmu kita bima dengan apa-apa yang ada di bawah bumi. Wa bima fi butunil bihar, dan juga kita tidak tahu ada apa di dalam perutnya laut. Dalam samudra, dalam itu apa isinya? Enggak tahu nih. Nah, namanya apa? Namanya jahal, tapi jahal basit wa hakadha. Gal wa ala ma dzakarahu al-musannif, ini sebenarnya koma di sini, koma. Wa ala ma dzakarahu al-musannif, dan kalau seandainya kita melihat kembali kepada apa yang disebutkan musannif dalam definisi jahal, maka la yusamma hadza jahlan. Ini bukan namanya jahal. Karena musannif mensyaratkan
Jahal itu harus ada apa? Ada tanggapan dulu. Kalau nggak ada tanggapan namanya bukan jahal. Tapi yang mu'tamadnya namanya jahal juga. Tapi jahal yang basit. Kalau jahal yang murakkab itu mempunyai tanggapan tapi berbeda dengan kenyataan. Syuf. Sebenarnya arti murakkab ini apa artinya? Double ya, kelas berat itu. Berarti ada dua kebodohan di situ. Betul. Nah, di sini ikhwan, jadi begini syuf rumusnya. Ini sudah ya? Baik. Syuf, al-ilm adanya idrak. Tanggapan, adanya tanggapan. Kalau jahal ada dua ya. Yang basit ini apa? Tiada tanggapan. La idrak. Gak ada idraknya yang basit ini. Nah, ilmu tadi idrak ala ma huwa bihi fil waqi'. Sesuai dengan kenyataan, itu ilmu. Jahal basit gak ada idrak sama sekali. Jahal murakkab ada idrak. Tapi apa? Ala khilaf. Berbeda. Ma huwa bihi fil waqi'. Berbeda dengan kenyataannya. Ini dinamakan murakkab. Sebenarnya kenapa? Sebenarnya ada dua kebodohan di sini. Ketika orang menganggap bahwasanya di belakang ini ada mobil, berarti ada dua kebodohan di situ. Loh, kenapa? Kebodohan pertama, ya, dia menangkap sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Ini kebodohan. Dan kebodohan kedua, dia tidak menangkap bahwasanya dirinya tidak tahu. Yang lagi, dia tidak menangkap bahwasanya dirinya tidak tahu dan dia mengira dirinya tahu. Itu suatu kebodohan. Lagi. Ketika orang mengira di belakang ini ada mobil, ya, kita bilang ini ada dua kebodohan di sini. Kenapa? Kebodohan pertama, adanya tangkapan yang berbeda dengan kenyataan. Pas dilihat nggak ada mobil, ya enggak? Ini kebodohan kan? Tapi dia mengira itu. Ketika dia mengira itu, dia mengira dia benar. Padahal dia, berarti juga kebodohan ini. Khilaf al-waqi'. Kenyataannya dia tidak tahu, tapi dia mengira dia tahu. Masuk dalam kategori jahal juga. Khilaf ma huwa bi fil waqi'. Al-waqi' annahu la yadri. Tapi dia mengira bahwasanya dirinya yadri. Nah, ada dua kebodohan di sini. Tapi kalau yang pertama hanya satu kebodohan. Ada apa di belakang jidar ini? Enggak tahu. Nah, ada kebodohan. Cuma berapa? Cuma satu ini toh. Dia paham, dia tahu, anak enggak tahu. Dia tahu bahwasanya dirinya tidak tahu, maka dia bilang tidak tahu. Cuma satu saja. Tapi kalau yang ini, dia tidak tahu sebenarnya. Dan dia tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Lagi, dia tidak tahu kebenaran. Gak tahu apa sebenarnya. Dia tidak tahu apa yang ada di belakang tembok ini. Satu kebodohan. Dan dia tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Makanya dia mengira ada mobil di sini. Karena dia nggak tahu bahwasanya dirinya nggak tahu. Kalau dia tahu bahwasanya dirinya nggak tahu, maka dia akan bilang saya tidak tahu. Cuma satu kebodohannya. Tapi dia memvonis, menghukumkan. Dia mengira bahwasanya dirinya tahu. Tahu-tahu dia nggak tahu. Nah, ini apa? Suatu kebodohan juga. Makanya ada dua kebodohan di situ. Jelas ya? Semua sama. Semua masuk dalam kategori khilaf ma huwa bihi fil waqi'. Berbeda dengan kenyataan. Ketika orang menghukumi perkara, tahu-tahunya hukumnya itu salah. Ada dua perkara yang bertentangan dengan kenyataan. Pertama, hukumnya itu yang bertentangan, dikira ada mobil atau enggak ada. Yang kedua, mengira dirinya tahu padahal tidak tahu. Ini juga bertentangan dengan kenyataan. Berarti ada dua pertentangan dengan kenyataan di situ. Makanya murakkab. Tapi kalau yang pertama, aneh nggak tahu. Cuma satu kebodohan karena dia tidak menangkap sama sekali. Dan dia sadar bahwasanya dirinya tidak
tahu. Makanya dia enggak memvonis. Hakada ya kawan, jelas ya? Hakada. Di sini ada beberapa abiyat di hasyiah itu juga disebut banyak di hasyiah yang lain. Ada seorang yang jahil murakkab. Ada seorang yang ini makanya kalau bahasa kita bahasa kasarnya orang yang sok tahu. Nah, orang yang sok tahu itu masuk mana? Masuk jahil maksud atau jahil murakkab? Jahil murakkab ya. Orang yang sok tahu. Dia sebenarnya nggak tahu, tapi dia rasa dirinya nggak tahu. Makanya kata beberapa imam itu kalau seandainya engkau mendapatkan orang yang bodoh dan dia artinya orang yang nggak tahu dan dia merasa bahwasanya dirinya tidak tahu, maka ajarkanlah dia. Ini artinya orang ini ada kemungkinan jadi baik karena dia tahu bahwa dirinya nggak tahu. Tapi kalau seandainya engkau mendapatkan orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, tapi dia merasa dirinya alim, artinya dia tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Orang yang kayak gitu jauhin, nggak bakal manfaat. Gimana ente manfaatin dia? Dia ngerasa pinter, dia ngerasa alim, ente ajarin, enggak tahu dia. Susah, mau ngajarin gimana? Mau ngasih ilmu kagak bisa. Dia merasa dirinya sudah tahu, ya enggak? Enggak bisa lagi. Dari mana ente masukkan celah? Dari mana ente bisa kasih ilmu? Karena dia sudah merasa tahu. Tapi kalau yang pertama tadi, dia tidak tahu dan dia faham, sadar bahwasanya dirinya tidak tahu. Ini bisa diajarkan dan bisa menjadi orang alim nanti. Sallallahu Nabi. Allahumma salli. Tamam ya? Wah, makanya ada cerita katanya ada orang lihat orang yang sok tahu itu, jahil murakkab itu. Orang yang sok tahu tadi lagi naik himar, lagi naik. Tahu himar ini apa? Keledai ya. Dan emang keledai itu disifatkan hewan yang bodoh kan katanya. Ya. Apa namanya? Jadi orang yang itu naik himar, maka ada orang ahli hikmah yang melihat pemandangan ini dari jauh katanya. Galal himarul hakimu yawman law ansafad dahru lakuntu arkabu li'anna bi jahlun basitun wa sahibi jahluhu murakkabu. Katanya kalau seandainya galal himarul hakimu yawman, berkata himar keledai, tapi himar yang hakim, keledai yang ahli hikmah. Suatu hari apa dia bilang? Law ansafad dahru, kalau seandainya zaman ini zaman adil, maka sungguh semestinya aku yang menunggangi orang ini, bukan dia yang menunggangi aku. Kenapa? Karena aku adalah hewan yang bodoh, betul. Tapi kebodohanku itu jahlun basit, karena aku nggak tahu apa-apaan. Ya enggak? Tapi ini temanku yang di atas ini itu adalah jahal yang murakkab, karena ini orang sok tahu katanya. Semestinya aku yang di atas, dia yang di bawah. Karena jahal basit itu lebih lumayan daripada jahal yang murakkab. Nah, ada itu kan di hasyiah situ. Gala himarul hakim yauman. Wah, subhanallah. Memang sifat jahal itu adalah sifat yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan sifat ilm, sifat yang sangat dicintai oleh Allah taala. Diceritakan dalam suatu asar ketika Allah menciptakan ilmu, aqbil fa aqbal, adbir fa adbar. Maka Allah taala suruh ilmu untuk maju, maka dia maju, suruh mundur maka dia mundur. Maka Allah taala mencintainya dan Allah taala berikan ilmu itu kepada hamba-hambanya yang khusus. Ketika Allah taala menciptakan jahal, maka Allah taala perintahkannya untuk maju, maka dia mundur. Mundur maka dia maju. Maka Allah taala membencinya dan Allah taala letakkan pada orang yang ia benci. Makanya wa kata al-ilmu wal jahlu. Baik, kembali lagi ya ikhwan. Oke, sekarang kita sudah mengetahui arti daripada apa? Al-ilm. Al-ilmu kata musannifnya, kalau kita ambil matinya saja ya. Al-ilmu, jadi apa itu ilmu? Ilmu adalah ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'. Itu adalah ilmu. Al-jahlu, lihat. Kalau jahal basit huwa adamu al-ma'rifah. Itu jahal basit. Adapun jahal murakkab adalah apa? Tasawwurus syai',
ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Nah, ini 3 definisi yang perlu antum ringkas. Dari kalam yang panjang ini ambil 3. Ta'rifnya ilmu, kemudian ta'rifnya jahal basit, dan ta'rifnya jahal murakkab. 3 perkara ini ya ikhwan. Nah, sekarang beliau akan membahas masalah ilmu itu, ya, yang mana ilmu itu adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi', itu terbagi menjadi 2. Ada namanya ilmu nazari dan ada namanya ilmu daruri. Nah, qal musannif wal ilmu daruri ma la yaqa'u an nazarin wastidlal. كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره إلى حدوثه وهكذا. 2 bagian ilmu. Yang pertama namanya ilmu daruri dan yang kedua namanya al-ilmu nazari. Beliau di sini menyebutkan dengan ilmu muktasab. Ilmu muktasab sama aja, ilmu nazari atau ilmu muktasab sama aja. Pembagian ilmu kedua perkara ini ya ikhwan, itu tergantung cara mendapatkannya. Bila mana Anda mendapatkan ilmu ini, ilmu ya, ilmu artinya tanggapan yang sesuai dengan kenyataan. Bila mana Anda mendapatkan ilmu ini tanpa capek, dengan mudah Anda dapatkan ilmu itu, tanpa ada capek untuk mikir, untuk nyari dalil contohnya. Tahu-tahu dapat, dengan mudah Anda dapatkan ilmu itu namanya ilmu apa? Ilmu daruri. Tapi kalau seandainya ada pola pemikiran untuk mendapatkan ilmu itu, mikir dulu, oh baru dapat ilmunya. Ataupun cari dalilnya, baru nemu ilmunya. Itu namanya apa? Ilmu an-nazari atau ilmu muktasab. Naam. Wan nazari mahtaja lit ta'ammuli wa 'aksuhu huwa ad-daruriyul jali, kata disulamkan. Beliau berkata, wal ilmu ad-daruri, beliau mulai dengan ilmu daruri dulu. Wal ilmu ad-daruri adalah ma la yaqa'u an nazarin wastidlal. Ma apa-apa la yaqa' yang tidak terletak. Artinya tidak membutuhkan, la yahtaj yani. An nazar wastidlal, daripada nazar. Ini bakal dibahas di sini ikhwan. Nazar itu artinya apa? Bukan artinya nazar itu melihat lah, bukan. Nazar ini artinya berfikir. Nazar sama dengan berfikir. Entar bakal ada artinya nazar entar. Pada syuaya. Istidlal, apa arti istidlal? Mencari dalil. Ilmu daruri adalah ilmu yang tidak membutuhkan untuk berfikir ataupun mencari dalil. La yaqa, tidak terletak dari pemikiran ataupun pencarian dalil. Itu namanya ilmu daruri. Seperti apa? Seperti kal ilmil waqi'i bi ihdal hawasil khamas, seperti ilmu al-waqi' yang terdapat. Seperti ilmu yang terdapat bi ihdal hawas, dengan salah satu al-hawas artinya panca indera. Panca indera namanya kan? Al-khamas yang 5. Bila mana ilmu itu terhasilkan dari panca indera yang 5, maka itu ilmu daruri dengan sangatlah mudah. Contoh, aneh tahu apaan? Api itu panas. Pengetahuan. Ya kan? Ilmu ini, api itu panas. Pas enggak sama kenyataan? Pas sama kenyataan. Oh iya. Tahu dari mana ente? Ente pikir dulu toh. Tahu pikir. Atau cari dalil. Oh panas. Atau tahu gitu aja gitu ya. Ente cobain, oh panas langsung. Enggak pakai mikir, enggak pakai nyari dalil. Megang, oh panas langsung tahu. Nah, berarti apa namanya nih? Ilmu daruri. Setiap ilmu yang dihasilkan oleh panca indera yang 5 itu langsung masuk dalam kategori ilmu daruri, karena itu tidak membutuhkan pemikiran dan tidak membutuhkan dalil. Beliau bisa bilang di sini ilmu yang dihasilkan dengan panca indera yang 5 yang az-zahirah, yang zahir ya, panca indera yang 5 yang zahir itu wahia
Apa itu yang 5 itu? As-sama, pendengaran. Al-basar, melihat, mata. Al-lams, apa lams ini apa nih? Meraba, iya, rabaan, betul, disentuh gitu, diraba. Wasyam, dicium. Wadzauq, dirasakan. Nah, dzauq dirasakan. 5 perkara ini, panca indera yang 5 ini, ilmu yang terdapat dari sarana panca indera yang 5 ini pasti masuk dalam kategori ilmu daruri. Oh, pedas. Cabai pedas, bukhur itu enak baunya contohnya. Ataupun ini kitab halus ataupun kasar dirabakan. Ataupun melihat matahari ada atau tidak ada, mendengar suara, Anda dengar suara apa tuh? Kayaknya sering deh di sini suara apa tuh? Patwal. Ada suara patwal. Itu kan panca indera yang itu, yang mendengar. Oh banyak apa aja dengan pendengaran, penglihatan, rabaan ataupun ciuman ataupun dzauq rasa, lidah. Ini semua masuk dalam kategori ilmu yang daruri. Naam. Fa innahu, kata musannif, fa innahu yahsulu bi mujarradil ihsasi biha, karena itu yahsulu, terdapat ilmunya itu bi mujarradil ihsasi biha, dengan mujarrad, dengan hanya saja, mujarrad itu hanya saja, al ihsas, merasakan dengannya. Inti jadikan sarana yang 5 itu alat untuk merasakan, rasakan dengan lidah, rasakan dengan rabaan, rasakan dengan penglihatan, wahakadha. Cukup dengan rasakan saja, min ghairi nadharin wastidlal, tanpa butuh untuk berfikir ataupun mencari dalil. Min ghairi nadhar, dengan tanpa nadhar, berfikir ataupun istidlal, mencari dalil, cukup dengan dirasakan langsung tahu. Nah, namanya ilmu daruri. Baik. Wa ammal muktasab, yang kedua adalah ilmu yang muktasab adalah fahuwa al-mauquf 'ala an-nadhar wal istidlal. Maka itu adalah al-mauquf, yang terberhentikan. Artinya apa? Tergantung. Tidak akan ada kecuali dengan nazar, dengan pemikiran, dan istidlal, dan mencari dalil. Nah, baru itu namanya ilmu muktasab, ilmu nadhari. Nah, seperti apa contohnya? Seperti kal ilmi bi annal alama hadithun. Seperti kita mengetahui bahwasanya alam semesta ini adalah perkara yang baru. Bukanlah yang gadim. Alam itu tercipta. Tahu dari mana ente? Tahu dari mana? Kalau orang mau nanya, ketemu sama orang filosof contohnya, dia berpendapat alam ini adalah alam yang gadim. Dan ente mengaku bahwasanya alam ini adalah alam yang hadis. Bagaimana anda bisa membuktikan bahwasanya alam itu hadis? Perlu anda berpikir dulu, ya kan? Dan perlu anda mencari dalil untuk kebenaran bahwasanya alam itu alam yang hadis. Nah, berarti pengetahuan alam yang hadis itu adalah pengetahuan yang masuk dalam kategori ilmu muktasab ataupun ilmna nadhari, karena butuh dalil kita. Bagaimana dalilnya? Contohnya, di sini beliau sebutkan, al-alamu hadithun, alam itu adalah perkara yang baru, yang dulunya tiada, kemudian tercipta. Fa innahu mauqufun 'ala an-nadhari fil 'alam. Ilmu ini tergantung mauquf, tergantung atas apa? 'Ala an-nadhar fil 'alam, atas melihat atau memikirkan di alam semesta ini. Wa ma nusyahiduhu fihi, dan apa-apa yang kita lihat fihi, di dalamnya alam semesta ini, minat taghayyur, daripada taghayyur, perubahan. Nah, ini intinya ya ikhwan. Taghayyur itu, perubahan itu bisa dijadikan suatu dalil yang sangat kuat. Selagi dia berubah, pasti dia itu baru. Perubahan itu menunjukkan bahwasanya ini perkara bukanlah perkara yang gadim, perkara yang baru. Min taghayyur fayantaqilu min taghayyurihi ila hudutsihi, kemudian si akal ini berpindah dari taghayyurihi, dari perubahan alam itu kemana? Ke hudusnya, ke sifat bahwasanya alam itu perkara yang hadis. Nah, sekarang baru kita bisa tetapkan bahwasanya alam itu hadis dengan dalil apa? Dengan dalil perubahan yang ada di dalamnya. Ini sebenarnya pembahasan masalah tauhid kan ya. Dan yang lebih ruwet, yang lebih panjang sebenarnya pembahasan dari cuma sekedar ini toh.
Bagaimana anta bisa membuktikan bahwasanya alam itu perkara yang baru dari segi taghayyurnya? Apakah setiap taghayyur itu membuktikan bahwasanya perkara itu hadis? Iya betul. Buktinya bagaimana? Oh panjang itu. Dibahas di masalah di ilmu setiap perkara yang baru dia fakullu majaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul gidamu di Jawharah. Bila mana perkara yang berubah. Berarti berubah kan? Nah, selagi dia berubah berarti bisa jadi ada perubahan sebelumnya. Perubahan sebelumnya itu apa artinya? Berarti perkara ini baru karena adanya setelah terjadi perubahan yang sebelumnya. Contoh, sekarang siang, atau berubah jadi malam. Perubahan siang ke malam itu membuktikan bahwasanya sebelum siang ini ada perkara. Ada malam kemarin, semalamnya. Tahu dari mana ente? Iya, selagi ini bisa berakhir, pasti dia ada bermula. Kalau seandainya dia tidak ada permulaannya, pasti nggak akan berubah terus, tak akan berubah. Ketika ada perubahan, berarti tanda ini, berarti nih, ketika ada perubahan di sini, kemungkinan besar dan pasti ini ada permulaannya, karena ada juga perubahan sebelum itu. Nah, itu dan pada panjang lagi lah dibahas. Ini contoh pemikiran ya, contohnya istidlal ini untuk membuktikan bahwasanya al-alam itu hadis, alam hadis, al-alamu hadis adalah suatu ilmu yang kita bisa hasilkan dengan nazar, dengan pemikiran dan istidlal. Nah, makanya itu dinamakan ilmu nazari. Oke, enggak usah jauh-jauh. Anak kasih contoh, sangatlah mudah ya. Sangatlah mudah. Perbedaan antara ilmu nazari dan daruri. Ilmu daruri itu kalau seandainya kita enggak perlu untuk berpikir untuk menghasilkannya. Lainnya kalau ilmu nazari perlu kita berpikir untuk menghasilkannya. Dan ini berbeda antara orang dengan orang lain. Nah, ini penting ya ikhwan. Sebagian pengetahuan di kalangan beberapa orang itu nazari. Tapi di kalangan beberapa orang itu daruri. Di beberapa saat itu nazari. Tapi di saat yang lain itu daruri. Itu banyak kayak gitu. Contoh. Satu adalah setengah daripada dua. Betul nggak? Betul. Perlu pemikiran enggak untuk membuktikan kebenaran ini? Hah? Enggak. Satu adalah setengah dari dua. Oh jelas ini. Anak kecil tahu. Betul ya? Perlu dipikirkan lagi enggak? Ini ragu mikir dulu. Enggak, jelas. Satu adalah setengah daripada dua. Berarti namanya apa itu? Ilmu daruri. Tapi karena bilang kayak gini. Satu adalah setengah dari 1/6-nya 12. Nah, untuk mikir dulu, bener gak nih? Iya enggak? Satu adalah setengah daripada 1/6-nya 12. Ada waktu, ntar dulu, mikir dulu. Nah, ya benar. 12 1/6-nya berapa ya? 2 dan setengahnya berapa ya? 1. Jadi 1 adalah setengah daripada 1/6-nya 12. Ilmu kayak gini, nadhari ataupun daruri? Nadhari bagi sebagian orang. Ya enggak? Orang yang ahli matematika enggak perlu mikir lagi, jelas. Ya enggak? Kayak gitu jadinya. Jadi setiap ilmu yang perlu mikir, perlu. Oh betul. Walaupun sebentar, itu masuk dalam kategori ilmu nadhari. Tapi ilmu yang enggak perlu mikir lagi, langsung kita pegang, oh langsung kayak gini. Jelas gitu. Enggak perlu mikir lagi. Namanya ilmu daruri. Wa hakadha. Wan nadhari mahtaja lit ta'ammuli wa 'aksuhu huwa ad-daruriyul jali. Di sini musannif menyebutkan 2 kalimat kan. Kalimat yang pertama adalah an-nadhar dan kalimat kedua adalah istidlal. Yang kita bilang tadi, nadhar itu bukan artinya melihat, bukan. Nadhar itu artinya berfikir. Nah, makanya di sini musannif akan menjelaskan apa arti nadhar. Wan nadharu huwal fikru fi halil mandhuri fihi li yu'addil matlub. Kemudian istidlal apa artinya? Talabud dalil li yu'addil matlub fa yu'mad dan akhir ba'dan. Kemudian beliau menjelaskan apa itu dalil. Nah, kemudian setelah itu beliau akan membahas ilmu dhon dan syak. Kita juga akan bahas masalah waham di sini. Nah, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam
Bisawab, sudah 5:30 sekarang. Ya khair, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi jam berapa ya? Jam 8:30 malam.